Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Harun ar-Rasyid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Harun ar-Rasyid 148 Hijriah atau 766 Masehi sampai tanggal 24 Maret tahun 809 Masehi, adalah salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam, yang memimpin kekhalifahan Abbasiyah pada puncak kejayaannya. Ia lahir di kota Rai, dekat Teheran modern, Iran, dan wafat di Tus, Khurasan, sekarang wilayah Iran Timur Laut, dalam usianya yang ke-45 atau 46 tahun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Harun adalah putra dari Khalifah Al-Mahdi, Khalifah ketiga Bani Abbasiyah, dan Al-Haizuran binti Atta, seorang wanita kuat dan berpengaruh dari Yaman. Ia merupakan adik dari Khalifah Musa Al-Hadi yang hanya berkuasa dalam waktu singkat. Setelah wafatnya Musa Al-Hadi, Harun diangkat menjadi khalifah kelima Abbasiyah pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak muda, Harun dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan religius. Ia banyak belajar ilmu agama, politik, dan administrasi kenegaraan dari para ulama dan pembesar istana, termasuk dari Yahya bin Khalid al-Barmaki, kepala keluarga Barmakiyah, keluarga Persia yang sangat berpengaruh di pemerintahan Abbasiyah. Meski berasal dari dinasti Arab Abbasiyah, Harun menjalin hubungan erat dengan keluarga Barmaki yang berlatar belakang Persia, dan menjadikan mereka sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan, terutama dalam bidang administrasi dan keilmuan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pemerintahan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, merupakan masa keemasan Golden Age dalam sejarah Islam. Kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan, tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, kedokteran, dan perdagangan dunia. Beberapa pencapaian penting di masa pemerintahannya antara lain: 1. Mewujudkan keamanan, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. 2. Membangun infrastruktur istana, masjid, rumah sakit, dan pusat perdagangan. 3. Mendirikan lembaga Baitul Hikmah House of Wisdom, sebuah pusat intelektual yang berfungsi sebagai perpustakaan, perguruan tinggi, pusat penerjemahan, dan penelitian ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, termasuk Yunani, Persia, dan India. 4. Membentuk Majelis Al-Muzakarah, yaitu forum ilmiah untuk membahas persoalan keagamaan yang diselenggarakan di masjid-masjid, rumah para ulama, dan bahkan di istana. 5. Mendorong penerjemahan karya-karya besar asing ke dalam bahasa Arab serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kimia, dan filsafat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berlawanan dengan gambaran umum yang sering kali salah, Harun ar-Rasyid bukanlah seorang khalifah yang hidup dalam foya-foya. Ia dikenal sangat taat beragama dan mencintai ibadah. Bahkan disebutkan bahwa ia rutin menunaikan ibadah haji setiap 2 tahun sekali dan melakukan salat sunnah hingga 100 rakaat per hari, kecuali dalam keadaan uzur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia juga dikenal rajin bersedekah, memberikan 1000 dirham per hari dari hartanya sendiri untuk orang miskin dan penuntut ilmu. Selain itu, Harun sangat menghormati ulama, mencintai ilmu,
dan membenci perdebatan kosong yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 179 Hijriah, 795 Masehi, Harun menunaikan umrah di bulan Ramadan dan tetap dalam keadaan ihram hingga menunaikan haji. Ia bahkan berjalan kaki dari Makkah ke Arafah, menunjukkan ketakwaan dan kerendahan hatinya sebagai pemimpin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam bidang militer, Harun ar-Rasyid aktif dalam jihad dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia mengirim ekspedisi militer ke wilayah Romawi Timur, Bizantium, menaklukkan berbagai benteng penting seperti Cicilia, Malkonia, dan Siprus, serta menawan sekitar 16.000 penduduk dari wilayah tersebut. Di zamannya, Kekaisaran Bizantium sampai membayar upeti kepada Kekhalifahan Abbasiyah sebagai bentuk penghormatan atas kekuatan militer Islam saat itu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Harun ar-Rasyid wafat di Tus, Khurasan, pada tahun 193 Hijriah, 809 Masehi, saat sedang dalam perjalanan untuk memadamkan pemberontakan. Ia dimakamkan di sana, dan wafatnya menandai berakhirnya era kejayaan tunggal. Kekhalifahan kemudian diwariskan kepada putranya, Al-Amin, yang kemudian berkonflik dengan saudaranya Al-Mamun, hingga menyebabkan perang saudara fitnah dalam sejarah Abbasiyah. Meski begitu, Harun ar-Rasyid dikenang sebagai khalifah paling gemilang dalam sejarah Islam, yang tidak hanya membawa kemakmuran politik, tapi juga membangun peradaban ilmu yang warisannya masih terasa hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meski banyak riwayat menyebutkan Harun sebagai pribadi religius, sebagian sejarawan dan penulis orientalis menggambarkan dirinya sebagai khalifah yang hidup mewah dan bergelimang harta. Cerita-cerita dalam The Thousand and One Nights 1001 Malam memperkuat gambaran Harun sebagai tokoh yang gemar pesta, dikelilingi selir dan hiburan, serta melakukan penyamaran untuk menyusuri kota demi mencari sensasi. Banyak kisah dari 1001 Malam bersifat sastra dan fiktif, namun telah membentuk persepsi budaya populer yang keliru tentang Harun ar-Rasyid sebagai khalifah yang foya-foya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa awal pemerintahannya, Harun sangat bergantung pada keluarga Barmaki, terutama Yahya al-Barmaki dan putranya, Ja'far. Keluarga ini memegang kendali administratif besar, yang memicu kecemburuan politik. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 803 Masehi, Harun secara tiba-tiba menghukum mati Ja'far al-Barmaki dan memenjarakan anggota keluarga Barmaki lainnya, serta menyita harta mereka. Motif pembunuhan Ja'far ini tidak jelas, dan menimbulkan banyak spekulasi, seperti 1. Persaingan kekuasaan antara Harun dan Barmaki. 2. Dugaan hubungan terlarang antara Ja'far dan salah satu anggota keluarga kerajaan. 3. Ketakutan Harun akan kekuatan politik Barmaki yang semakin besar. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap para pembantu setianya sendiri, dan mencoreng reputasi Harun sebagai pemimpin bijaksana. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu titik lemah besar dalam kepemimpinannya adalah gagalnya Harun ar-Rasyid mengatur suksesi kekuasaan antara kedua putranya yaitu Al-Amin dan Al-Mamun. Meskipun ia sudah membagi wilayah kekuasaan secara administratif saat masih hidup, setelah wafatnya terjadi perang saudara berdarah fitnah kedua Abbasiyah, 809–813 Masehi, yang menghancurkan stabilitas politik Abbasiyah selama bertahun-tahun. Sebagian sejarawan menilai bahwa kelalaian Harun dalam mempersiapkan transisi kekuasaan telah membuka jalan bagi perpecahan besar dalam tubuh dinasti Abbasiyah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam sejarah dinasti Abbasiyah, termasuk pada masa Harun ar-Rasyid, ada penindasan terhadap kelompok-kelompok Syiah dan Alawiyin. Beberapa keturunan Hasan dan Husain dipersekusi dan dimata-matai. Di antara tokoh-tokoh yang ditangkap atau dikejar pada masa ini adalah Imam Musa al-Kazim, salah satu imam dalam tradisi Syiah Imamiyah, yang meninggal dalam tahanan di Baghdad.
Ini menimbulkan kritik bahwa Harun menggunakan kekuasaannya untuk memadamkan lawan-lawan politik yang berasal dari Ahlul Bait, demi menjaga kekuasaan dinasti Abbasiyah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Harun ar-Rasyid adalah tokoh besar yang kompleks. Di satu sisi, ia dipuji sebagai pemimpin religius, pembangun peradaban, dan pelindung ilmu. Namun di sisi lain, ia juga dikritik karena 1. Gaya hidup istana yang mewah. 2. Ketergantungan pada elit tertentu, Barmakiyah. 3. Penghancuran kekuatan yang potensial di sekitarnya. 4. Pengelolaan suksesi yang buruk hingga memicu perang saudara. Sejarawan modern memandang Harun bukan sebagai tokoh hitam atau putih, melainkan tokoh berpengaruh dengan sisi kemuliaan dan kelemahan manusiawi. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.